Panik corona, masyarakat mulai serbu supermarket. Dampak corona, harga masker naik 10 kali lipat. Indeks harga gabungan jebol akibat virus corona. Itulah yang menjadi headline panas beberapa hari ini di Indonesia. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Akhirnya corona masuk ke Indonesia. Saya pun sangat sedih dan prihatin ketika pertama kali mengetahui hal ini. Memang kita semua wajar jika khawatir. Memang kita semua perlu waspada. Tapi lebih penting dari semua itu, virus yang lebih mematikan adalah virus kepanikan dan mudahnya budaya masyarakat Indonesia yang terlalu gampang menerima berbagai informasi hoaks dari berbagai media. Baik, halo sahabat yang dikasih Tuhan, membahas masalah panik nih ya, atau paling tidak bisa berperan mengurangi rasa panik yang terjadi di masyarakat. Saya akan sedikit membahas sudut pandang Alkitab tentang virus corona yang saat ini sedang viral baik di Indonesia bahkan di dunia. Baik, fenomena penyebaran dan korban yang berjatuhan akibat virus corona membuat kita bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Apa yang sebenarnya dikatakan Alkitab mengenai peristiwa ini? Rekan-rekan yang sangat dikasihi Tuhan, ketahuilah, saat ini kita sedang hidup di masa transisi atau periode akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman menurut sudut pandang Alkitab adalah kedatangan Nabi Isa untuk yang kedua kali. Tapi ketahuilah, sebelum kedatangan Nabi Isa yang kedua, juga disebutkan bahwa akan ada tanda-tanda lain yang muncul dan terjadi di atas bumi ini. Rasul Yohanes menerima pewahyuan dari Tuhan mengenai apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Nabi Isa ke bumi. Dalam Wahyu 1 ayat 19 dikatakan, "Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Di antara yang dilihat oleh Rasul Yohanes, salah satunya tertulis dalam Wahyu 6 ayat 8 dengan bunyi demikian. "Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut yang akan mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, serta dengan binatang-binatang buas yang ada di muka bumi ini." Sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa aslinya kata sampar ini disebut juga sebagai tanato, yang artinya plak atau suatu wabah penyakit yang sangat luar biasa efeknya bagi umat manusia. Coba teman-teman perhatikan lebih detail lagi dalam Wahyu 6 ayat 8 ini, bahwa maut ini terjadi oleh karena yang pertama adalah pedang yang berbicara tentang peperangan, konflik, dan pertikaian yang besar. Yang kedua adalah tentang kelaparan. Lalu yang ketiga tentang wabah penyakit. Dan yang keempat adalah tentang binatang. Terjemahan aslinya berbicara tentang binatang liar. Hal ini berkaitan dengan serangan binatang, baik secara langsung maupun tidak langsung, nampak atau tidak nampak, disadari atau tidak, yang menyebabkan kematian atau penyakit parah yang berujung kepada kematian manusia. Ingatlah bahwa binatang kecil saja, misalnya seekor nyamuk ya, bisa menyerang manusia dan menimbulkan penyakit yang berujung pada kematiannya. Jika kita lihat kilas balik di era tahun 1950-an, ratusan ribu orang di Indonesia meninggal akibat wabah malaria yang diakibatkan hanya oleh hewan kecil, yaitu nyamuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 8 dari Wahyu 6 mengatakan bahwa ada seperempat populasi manusia di bumi ini akan dibunuh dan mati. Saat ini jumlah manusia di bumi hampir 8 miliar. Artinya 2 miliar manusia akan mati. Lalu pada tahun 1918, flu Spanyol juga pernah menjadi wabah penyakit yang luar biasa. Saat itu flu Spanyol mampu menginfeksi 500 juta penduduk dunia
dan membunuh 50 juta orang. Jumlah ini mencakup 5% dari jumlah penduduk dunia saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, virus corona yang mulai muncul di Wuhan, Cina, barulah merupakan gambaran kecil mengenai dampak dahsyat dari penyakit luar biasa yang akan menimpa planet bumi ini. Virus corona hanyalah sebagai salah satu wabah penyakit yang muncul, yang semestinya menjadi pengingat dan membangkitkan kesadaran kita sebagai umat manusia bahwa pada akhir zaman peristiwa wabah yang luar biasa dahsyat akan benar-benar terjadi. Namun rekan-rekan sekalian, kita tidak perlu takut berlebih menghadapi hal-hal seperti ini. Kita hanya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup dalam kesetiaan dan ketekunan dalam iman. Persiapkanlah diri kita dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua dengan cara hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Pertahankan iman selalu pada Tuhan. Sekali lagi teman-teman, Tuhan itu menghendaki agar kita tidak takut menghadapi berbagai situasi dan peristiwa menjelang akhir zaman. Sebab akan ada perlindungan dari Tuhan dan akan selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Tuhan akan melindungi dan meluputkan semua umat-Nya dari berbagai keburukan. Dalam ayat 12 dan ayat 14 tertulis mengenai pemeliharaan Tuhan atas orang-orang percaya untuk meluputkan dari segala kesukaran besar selama masa 3,5 tahun ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mau melindungi dan mengasihi umat-Nya. Perlindungan ilahi diberikan Tuhan kepada umat manusia di bumi yang mau bertobat dan tinggal di dalam kebenaran-Nya. Dalam Mazmur 91 ayat 7-11 tertulis bahwa 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Janji Tuhan adalah memelihara dan meluputkan kita semua dari celaka. Dan ingatlah serta sadarilah bahwa Tuhan akan menyertai umat manusia sampai akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20 juga tertulis, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Umat manusia di bumi yang dikasihi Tuhan, kita hidup oleh iman, bukan oleh ketakutan. Jadi kita jangan takut, karena Tuhan telah berjanji menyertai hidup kita. Tuhan yang akan melindungi kita sampai akhir zaman. Bagian kita adalah beriman teguh, melakukan kehendak Tuhan, dan setia selalu sampai akhir. Baik, untuk mengakhiri video ini, mari kita berdoa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang ada di surga, kami mengucap syukur atas segala firman-Mu yang telah memberikan janji kepada kami bahwa Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir. Kami berdoa saat ini untuk semua orang di muka bumi ini, terutama yang sedang mengalami situasi sulit dalam hidupnya. Terlebih pada para korban virus corona baik di Wuhan maupun di belahan bumi manapun yang saat ini telah menderita berbagai macam penyakit akibat virus corona. Kami berdoa agar Tuhan memulihkan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit akibat virus corona. Kita semua mendoakan, terutama untuk kota-kota di kawasan Cina, agar Engkau kembali memulihkan dan menyelamatkan mereka. Kami berdoa agar Tuhan mencurahkan keselamatan, anugerah dan kasih-Mu bagi bangsa Cina. Dan kami berharap mereka boleh lebih mengenal Engkau dan datang sujud kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi semua umat di seluruh muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia agar Engkau memagari dengan anugerah keselamatan-Mu dari bahaya virus corona. Kami berharap bangsa Indonesia menjadi lebih mengenal Engkau, percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan dan memberikan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan,
Pimpinlah agar hidup kami selalu setia, percaya padamu, senantiasa hidup dalam iman, dan percaya dengan iman yang teguh. Semoga kita semua tidak takut dan tidak khawatir berlebih dalam menghadapi situasi apapun, termasuk wabah penyakit akibat virus nCoV. Sebab Engkau Tuhan selalu menyertai kami, memelihara dan melindungi kami, serta memberkati seluruh umat manusia di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Amin.